Jumpa lagi saudara. Hari ini Selasa Kliwon tanggal 24 Januari tahun 2023. Edisi kali ini saya untuk yang ketiga kalinya membuat konten atau tayangan tentang acara pernikahan. Tepatnya ini adalah walimatul urus, ngunduh mantu atau resepsi di rumah mempelai laki-laki. Yang kebetulan ini berada di tetangga saya sendiri di Dusun Blaru RT 37 Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Ini di rumah Bapak Supardi dan Ibu Juwaria. Ini beliau mau nikahkan putranya yang bernama Dianes Lugiza Rizky. Ini beristrikan dengan Vina Febiola, putri dari Bapak Wakiman dan Ibu Lulu Dewi Ekowarni. Ini berasal dari Sambirejo, Ngawen, Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saudara, ini tadi saya mengambil gambar dekorasinya atau kuadenya yang sudah disiapkan seperti itu. Untuk sebentar lagi acara unduh mantu segera dimulai. Nah, ini saudara, yang tadi itu adalah tuan rumahnya, sohibul hajatnya Bapak Supardi. Kemudian ada masnya Bapak Supardi. Ada lagi sebelahnya itu adalah Mas Puji, itu adik iparnya Pak Supardi, itu adiknya Mbak Juwaria. Kemudian ada Jarwoto, juga adiknya Ibu Juwaria, adiknya Mas Puji yang tadi itu. Kemudian ada istri-istri dari Mas Puji dan Mas Jarwoto. Nah, saudara, yang ada sekarang ini adalah dari luar. Ini para undangan sudah mulai berdatangan. Ini sekitar jam 1:04 atau lebih 30. Cuacanya sangat terik sekali, ini sangat panas sekali ini di luar ini saudara. Jadi harap malam ini para sinomanya, pelatihnya pun ngiyup ini di tempat ini. Yang ada ini adalah di tempat rumah atau tumpunya Mas Pardi atau Bapak Supardi, Ibu Juwaria. Ini karena terik matahari, jadi para sinoman itu berteduh untuk menghindari cuaca yang sangat panas. Saudara, ini yang hadir ini masih tamu yang berada dari arah timur. Nah, saudara, rumahnya Bapak Supardi ini adalah rumah yang kedua. Rumah toko ini menghadap ke arah selatan. Lokasinya sekali lagi ini di Dusun Daru Sirahnoko, Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Jadi untuk konten ini saya beri judul pernikahan antar provinsi seperti itu. Ini sekedar untuk menarik peminat atau pembaca atau penonton YouTube yang ada di kanal-kanal YouTube sekarang ini, terutama di channel saya Nasahiku. Nah, saudara, ini masih berada di luar. Ini sudah disiapkan pasangan untuk pertemuan antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan di sini. Ini saudara, ini pengantin kedua mempelai ini sudah diarak dari rumah sebelah, rumah tetangga, karena ini sifatnya adalah acaranya ngunduh mantu. Jadi kedua mempelai sudah berjajar beriringan damjak menuju ke rumah mempelai laki-laki yang ada di depannya ini. Ini saudara, sekali lagi ini cuacanya sangat panas. Saya pun diterik matahari, jadi tidak seberapa fokus untuk melihat kameranya. Jadi zoomnya pun saya nggak seberapa kelihatan karena panasnya matahari yang menyinari ini, sehingga tidak seberapa kelihatan. Nah, saudara, ini Bapak Supardi dan Ibu Juwaria tengah mempersiapkan untuk menerima kedatangan kedua mempelai yang ada di sini. Ini Bapak Berjonggo, itu Bahran dari Sirahnoko, dari tempatnya ini, rumahnya dari sebelah timur rumah ini atau timur perempatan di rumah ini. Nah, ini beliau ini sudah memberikan capi-capi atau doa-doa kepada kedua mempelai. Ini mempelai laki-laki tengah berdiri dan perempuannya
mencium atau bersalaman dari suaminya karena ini sudah diijab kabulkan. Nah, ini acara ini saudara, ini memutari ke mempelai wanita berputar mengitari pengantin laki-laki sebagaimana yang dulu di prosesi panggih kemanten di acaranya mantunya Pak Joko, tepatnya di rumah mempelai wanita. Jadi mungkin antar berjonggo itu berbeda saudara-saudara. Kalau proses seperti ini saya berkaca di rumahnya mantunya Pak Joko itu. Dulu acara seperti ini adalah acara panggih, artinya begini. Jadi pengantin laki-laki menuju ke rumah mempelai wanita, ini upacara seperti ini dinamakan panggih. Panggih itu ketemu. Nah, ini nanti ada prosesi seperti ini. Ini mempelai wanita membasuh kaki mempelai laki-laki yang menunjukkan bahwa ini simbolisasi bahwa seorang istri itu harus telaten dan sabar mengurus suaminya, bahkan sampai membasuh kakinya, mencuci kakinya harus dilakukan seperti ini. Ini sebagai simbol ketaatan seorang istri. Dengan demikian mudah-mudahan acara filosofi atau simbolisasi membasuh kaki ini akan dilaksanakan seorang istri sampai ke kelak, ke hari tua, sampai ajal memisahkan mereka. Nah, saudara, ini kita kembali sini. Ini Mbah Berjonggo setiap, saya tidak tahu ini proses seperti ini dari berjonggonya atau dari juru riasnya atau juru paesnya. Mungkin dari berjonggonya, jadi mungkin ada sedikit berbeda. Kalau di acara ngunduh mantu di tempat Pak Joko dulu itu tidak ada prosesi basuh kaki dan mempelai perempuan memutari pengantin laki-laki atau suaminya. Ini yang ada hanya seperti ini. Jadi ini Pak Parti atau ayah dari mempelai laki-laki ini memberi minum kepada kedua mempelai, kemudian ibu dari mempelai laki-laki memberi minum kepada kedua mempelai yang ada ini. Itu banyak karena ini ngunduh mantu, jadi jarak jauh berasal dari Yogyakarta atau Gunung Kidul tepatnya. Ini datang jauh-jauh, kemudian dari bapak ibunya pengantin laki-laki memberi minum biar tidak haus. Itulah kira-kira. Nah, saudara, bentar lagi ini acara gendong mantu akan dilaksanakan oleh keluarga atau kedua orang tua pengantin laki-laki, itu Bapak Suparti dengan Ibu Juwariah. Ini prosesnya seperti itu. Jadi saudara-saudara, ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dalam buat syutingan tayangan edisi kali ini memang kondisi saya memang kurang fit, capek sekali dan ngantuk sekali. Jadi mulai hari Jumat itu saya kurang istirahat. Jumat pagi itu saya ke Caruban untuk membuat syutingan survei di sana tentang wisata 5 agama, sebuah simbolisasi atau miniatur tempat ibadah 5 agama yang ada di Caruban. Itu hari Jumat itu saya di sana ngumpet di sana itu, sehingga pulang sudah agak siang. Kemudian malam Sabtu itu saya uploadnya. Jadi itulah kegiatan saya. Jadi untuk acara mantunya Pak Parti ini bagi saya memang kurang seberapa fit, capek dan ngantuk sekali, sehingga mungkin kualitas video atau pengambilan video yang ada di sini mungkin kurang bagus atau kurang komplit. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, walaupun ini konten pribadi saya, tapi paling tidak saya ingin menyajikan sebuah tayangan yang berkualitas dan bagus seperti itu. Saudara, ini kedua orang tua Bapak Suparti dan Ibu Juwariah sudah memapak atau menggendong kedua mempelai untuk dibawa ke kursi pelaminan atau dekorasi atau kuade yang sudah disiapkan. Ini yang depan ini yang laki-laki ini adalah Bapak Suparti, kemudian yang sebelahnya itu adalah istrinya Ibu Juwariah, dan itu yang laki-laki adalah anaknya Bapak Suparti dan Ibu Juwariah, sedangkan yang perempuan adalah putri dari Bapak Wagiman dan Ibu Lulu yang dari Gunung Kidul Yogyakarta. Ini saudara, ini kedua mempelai sudah sampai di atas, ini sudah mendekati di kursi pelaminan atau di dekorasi atau kuade yang sudah disiapkan.
Saudara, ini saya pun juga minta maaf untuk pengambilan gambar acara seremonial di kursi pengelaminan atau di kuadi atau dekorasi ini saya tidak mengambil full, dalam arti saya tidak tahu ada acara kacar kucur kemudian ada dahar gembul atau tidak. Soalnya selepas mempelai kedua mulai sampai di atas, ini Bapak Supardi dan Ibu Juara sebagai tuan rumah atau sohibul hajat yang mendemati ini memapak kedua besan ini untuk dibawa ke atas, duduk di atas kursi pelaminan mendampingi kedua anaknya. Seperti itu sudah. Ini mungkin mohon maaf lagi nih pada Ibu mungkin ada sedikit kekhilafan. Ini sekedar masukan saya ini. Jadi Bapak Supardi ini harusnya ini mendahulukan kedua besan untuk naik ke atas dulu biar sampai di atas, kemudian Bapak Supardi menyusul di belakangnya seperti itu. Itu kalau pendapat saya, mohon maaf ini kepada Ibu Jurjas yang saya izinnya seperti itu. Jadi setelah ini mempersilahkan kepada dua besan untuk naik ke atas untuk duduk di sebelah kedua mempelai ini, tepatnya di mempelai perempuan yang berasal dari Gunung Kidul. Nah ini sudah acaranya, ini sudah semua sudah berada di atas nih. Saudara, ini kita langsung menuju ke acara apa namanya ini, makan-makan ini hidangan sudah diturunkan. Ini adalah hidangan pertama, ini adalah bakso atau sop. Jadi sekali lagi ini syutingan saya mungkin lebih fokus kepada mungkin video itu mungkin 75% saya mengambil gambarnya kepada Sinoman Karang Taruna Sinar Cemara ini yang tengah menghidangkan atau menyajikan atau menyuguhkan hidangan yang ada pada acara walimatul urus, unduh mantu atau resepsi di acara mantenan pada siang hari ini. Ini adalah Sinoman yang terutama mbak-mbaknya ini generasi baru. Ini saya mohon maaf juga untuk mas laki-lakinya karena mas-masnya ini mungkin saya tidak ambil gambar sejujurnya. Mungkin juga kepada Sinoman perempuan, mbak-mbak ini mungkin ada yang terlewatkan, tidak saya ambil fotonya atau videonya secara seperti ini. Yang tertinggal saya tidak mohon maaf. Terus terang aja sekali lagi bahwa kondisi saya memang ada lebih ngantuk-ngantuk sehingga zoom untuk ukuran kamera mungkin pengaturannya mungkin ada sedikit saya lupa nggak diatur atau seperti itu. Jadi mudah-mudahan aja lah ini tidak mengurangi sebagai acara dokumentasi dan acara mantenan di tempat Bapak Supardi ini. Saudara, ini masih acara untuk hidangannya atau acara konsumsinya atau istirahat seperti itu. Tentunya mungkin sekarang ini dibuat seperti ini sehingga acara baru dimulai beberapa saat, kemudian kita lanjutkan dengan acara hidangan. Nah, saudara, ini adalah kedua mempelai yang ada di atas ini yang kanan yang nampak ini adalah besan dari Gunung Kidul Yogyakarta. Ini yang tadi itu sebelah kiri itu adalah tuan rumah Bapak Supardi dan Ibu Juara. Ini masih acara menyajikan hidangan atau konsumsi yang ada pada acara di siang hari ini. Saudara, ini durasi video ini pertama ini 21 menit 37 detik seperti itu kira-kiranya. Jadi kalau di rumah Pak Joko kemarin itu untuk acara ini saya buat sekitar 20 menitnya. Mungkin saya agak lengkap kemarin di Pak Joko itu ada dahar gembulnya, mungkin ada kacar kucurnya, saya pun lupa kemarin itu kayaknya juga tidak ada. Mungkin karena saya fokusnya kepada Sinoman Karang Taruna ini, paling tidak mereka ini adalah generasi masa depan di dusun kami, dusun baru itu. Sebab yang ada sekarang ini, Karang Taruna sekarang ini adalah generasi ketiga dari era saya ini. Ini kalau yang mbak-mbaknya ini sudah generasi keempat ini. Jadi
Saudara-saudara, Karang Taruna di tempat kami itu khususnya untuk yang mbak-mbaknya itu cepat sekali ini perubahannya ini. Dalam arti gini, ini mbak-mbaknya yang sudah ada di sini ini stoknya di tempat kami itu banyak sekali untuk mbak-mbaknya. Ini jadi masih single-single itu, bahkan ada yang masih sekolah seperti itu. Jadi yang saya maksud cepat regenerasinya itu begini. Jadi mbak-mbaknya kalau sudah lulus sekolah, kemudian ada yang kuliah, selesai kuliah, ada juga yang bekerja itu, dan sudah menikah. Kalau sudah menikah, ini mbak-mbaknya sudah berhenti menjadi pelatihan juru latih seperti ini, digantikan dengan generasi yang baru, sehingga cepat sekali untuk regenerasinya untuk mbak-mbaknya. Sedangkan untuk mas-masnya relatif agak bertahan walaupun sudah menikah, ada juga yang masih ikut meladeni seperti ini. Namun dari beberapa saudara, yang nampak ini adalah gudang logistiknya, gudang konsumsinya. Seperti ini dah. Ini ada amunisi yang nanti yang sebagian sudah dihidangkan kepada semua peserta yang hadir pada acara ngunduh mantu wali matul urus atau resepsi di rumah Bapak Supardi kali ini. Ini mereka sibuk untuk menyiapkan seluruh hidangan yang ada di sini. Ini ada 3. Pertama itu bakso atau sop, kemudian ada ini nasi, yang kedua nih ini nasi ini diawali seperti ini. Jadi dari dalam itu ada juru latih yang menyiapkan, kemudian dibawa keluar. Nanti disiapkan sendok dulu. Ini bagian sendok yang itu ada di belakang itu ada mas waket itu. Nah, ini bagian kerupuk ini ada Pak Samuri ini setelah sendok kemudian kerupuk. Nah, kemudian dibawa ke tempat para hadirin yang ada di tempat ini. Sudah seperti inilah kesibukan Karang Taruna yang ada di desa kami itu. Jadi alhamdulillah mereka masih sangat kompak, masih sangat solid untuk acara-acara seperti ini, walaupun ini kegiatannya mungkin selain seperti ini juga ada bagian lain. Jadi Karang Taruna di tempat kami itu cukup solid, cukup kompak, sehingga jika saudara-saudara atau siapapun yang menyaksikan tayangan ini mungkin ada di sekitar sini yang menginginkan acara-acara apapun itu yang membutuhkan siluman atau Karang Taruna di tempat saudara itu mungkin kekurangan, nah bisa meminta tolong bantuan pada Karang Taruna Siluman di tempat kami ini bisa menghubungi di channel saya. Kalau tidak tahu bisa komen di channel saya, atau ketua Karang Taruna ini Mas Habibi, kemudian ketua RT di RT 37 di tempat ini. Asal ini yang nampaknya adalah Mbah Muhden ini, Bapak Muhden Rahmat, pemangku kawasa dari acara keagamaan di Desa Glogong. Sebelah kanan ini saya kurang paham ini. Sebelah kirinya Mbah Muhden itu Mas Yono, sebelah kirinya lagi itu adalah Pak Sabit. Saudara, ini masih jalan yang ada di sini. Saudara, ini apapun yang Anda saksikan ini, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau dari segi pengambilan gambar, khususnya kepada Pak Parti mungkin tidak semua upacara ini tidak saya ikut secara keseluruhan, dan kepada teman-teman Karang Taruna mungkin tidak semua, khususnya mbak-mbak ini kalau ada yang terlewatkan dalam menyajikan acara ini, dalam pengajian ini ada yang terlewatkan untuk saya ambil acara seperti ini, saya mohon maaf karena saya pun tidak seberapa hafal yang generasi yang baru-baru ini. Dan ini sudah yang nampak ini adalah Bapak Mustaqim, ini Bapak Kepala Desa di desa kami, Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Beliau ini adalah lurah yang baru ini. Saudara, acara liputan yang ini sekarang ini adalah selingan musik, ini ada nyanyian, tapi mohon maaf ini acara suara musiknya ini saya senyapkan ini karena saya takut kena klaim hak cipta, saudara. Sebab pengalaman dari pengantin acara rumah mantunya di Pak Joko itu, ketika seperti ini ada elektron dari Rosman, ada pimpinan Mas Heli itu, ada penyanyi yang nyanyikan lagu-lagu Melayu atau dangdut, itu terkena klaim hak cipta. Setelah saya upload di konten YouTube saya atau di channel YouTube saya itu ada klaim hak cipta, sehingga saya buang daripada bermasalah nanti itu. Dan untuk nyanyian ini
Kayaknya juga lagu Melayu ini juga saya senyapkan suaranya sehingga tidak terdengar suara nyanyiannya yang ada untuk menjaga nih biar tidak terkena klaim hak cipta lagi. Kalau lagu qasidah itu rasa-rasanya tidak ada klaim hak cipta, tidak ada copyright-nya atau no copyright. Kalau lagu dangdut atau lagu Melayu atau lagu pop itu biasanya ada klaim hak cipta. Mereka ada minta copyright-nya seperti itu. Saudara, ini masih berputar-putar di acara ini. Ini acara menjelang akhir ini, menjelang selesai ini. Ini yang jalan itu adalah Ketua Karang Taruna, Mas Habibie. Saudara, ini berada di ruangan ini di ruang di halaman belakang nih, di tempat tanahnya ini, tanah kaplingan untuk perumahan yang ada di sini nih. Ini kita masih melihat di dekorasinya, di pelaminannya, ini di penyanyinya juga seperti itu. Mohon maaf sekali lagi bahwa suara musiknya ini saya senyapkan untuk menghindari terkena klaim hak cipta. Jadi iman-iman sayang sudah saya upload begini ternyata ada klaim hak ciptanya. Saudara, ini adalah para hadirin yang ada di luar ini. Di luar ini juga ada beberapa tempat ini di rumah depan ini, depannya seberangnya rumah Pak Suparti ini, Pak Poniran dan juga keponakannya ini atau anaknya ini. Di depan ini kemudian ada lagi di sebelah kanan, sebelah kiri itu, sebelah timur itu juga ada undangan, tapi saya tidak sempat mengambil gambarnya atau menyuntingnya. Ya saudara, ini sudah menjelang akhir. Ini ada sineman yang santai sudah selesai, sedang makan-makan. Terima kasih dan mohon maaf kepada semuanya atas ketidaknyamanan mungkin dari syutingan atau apa juga. Nah, ini terima kasih. Kita akan coba lagi di edisi mendatang. Mudah-mudahan kita akan selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik dan bahagia selalu. Terima kasih, matur nuwun dan jumpa lagi. Kamsia.